Baiklah teman-teman, di sini kita akan mempelajari materi mengenai matriks. Nah, untuk materi pembahasan pertama yaitu mengenai konsep matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom. Masing-masing bilangan yang ada di dalam tanda kurung tersebut disebut elemen-elemen matriks. Nah, untuk menyatakan suatu matriks biasanya digunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan sebagainya. Sedangkan untuk menyatakan elemen matriks ditulis dengan huruf kecil. Contoh, matriks A dinotasikan sebagai berikut. A sama dengan A11, A12, hingga A1N itu disebut baris. Nah, untuk A11, A21 hingga AM1 itu disebut kolom. Nah, jika kita ambil salah satu elemen matriks A, misalkan A12, nah dia mempunyai makna anggota matriks A pada baris pertama dan kolom kedua. Nah, begitu pula yang A22 itu mempunyai makna anggota matriks A pada baris kedua dan kolom kedua. Banyaknya baris dan kolom menyatakan ordo dari matriks tersebut. Pada matriks A di atas, karena banyak baris sama dengan M dan banyaknya kolom sama dengan N, maka matriks A memiliki ordo M dikali N. Nah, dapat ditulis A M kali N. Untuk materi pembahasan kedua yaitu jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Misalnya P sama dengan 1, 4, min 3, Q sama dengan 7, min 5, 9, 1. Seperti yang ada pada gambar. Nah, untuk yang kedua, matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri atas satu kolom. Misalnya, R sama dengan 7, 5, S sama dengan 6, min 1, 8, 3. Nah, untuk jenis matriks yang ketiga, yaitu matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang banyak baris sama dengan banyak kolom. Misalnya A sama dengan 4 min 3 min 2 1. Untuk contoh yang kedua yaitu B sama dengan 1 min 2 4 11 9 7 min 3 3 5. Nah, yang keempat yaitu ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks S persegi dengan setiap elemen yang bukan elemen-elemen diagonal utamanya 0. Sedangkan elemen pada diagonal utamanya tidak semuanya 0. Misalnya A sama dengan 4 0 0 1. Dan untuk contoh kedua yaitu B sama dengan 6 0 0 0 4 0 0 0 1. Nah, yang kelima ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi dengan semua elemen pada diagonal utama adalah 1 dan elemen lainnya semuanya 0. Misalnya I2 sama dengan 1 0 0 1. I3 sama dengan 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Dan jenis matriks yang keenam yaitu matriks 0. Matriks 0 adalah suatu matriks yang semua elemennya adalah 0. Matriks 0 biasanya dinotasikan dengan huruf 0. Misalnya O sama dengan 0 0, O sama dengan 0 0 0 0. Berikutnya akan dibahas mengenai kesamaan dua matriks. Definisi yaitu dua matriks yaitu matriks A besar yang dinamakan dengan A besar sama dengan A kecil, I kecil, J kecil, dan matriks B
yaitu yang digambarkan dengan B besar sama dengan B kecil, I kecil, J kecil, itu disebut sama. Tulis A sama dengan B jika dan hanya jika ordo kedua matriks itu sama dan seluruh elemen-elemen yang terletak itu sama. Lalu terletaknya tuh di alamat yang sama pula. Hal ini dinyatakan sebagai A kecil, I kecil, J kecil sama dengan B kecil, I kecil, J kecil untuk setiap I dan J. Nah, contoh dari dua matriks yang sama itu ialah seperti contoh pertama, yaitu matriks 1325 yang sama dengan matriks 1325. Alasannya karena mereka berdua itu sama-sama merupakan matriks berordo 2 kali 2. Nah, lalu mereka juga memiliki elemen yang sama, yaitu 1, 2, 3, dan 5, di mana letaknya itu juga sama. 1 baik pada matriks 1325 yang di sebelah kanan maupun matriks 1325 yang di sebelah kiri itu sama-sama terletak di pojok kiri atas. Lalu elemen 3 yang terletak di pojok kanan atas, elemen 2 yang terletak di pojok kiri bawah, dan elemen 5 yang terletak di pojok pojok kanan bawah. Nah, lalu untuk yang contoh kedua ini tidak sama, yaitu matriks 13256 itu tidak sama dengan matriks 124356 karena ordonya tidak sama, di mana matriks 13256 ini merupakan matriks berordo 3 kali 2 dan matriks 12435 ini merupakan matriks berordo 2 kali 3. Nah, lalu untuk contoh ketiga, yaitu matriks 123567294 itu juga tidak sama dengan matriks 123568294. Nah, meskipun mereka ini sama-sama berordo 3 kali 3, namun pada kedua matriks tersebut ini terdapat satu elemen yang meskipun mereka ini letaknya sama-sama di kanan tengah, yaitu lebih tepatnya baris 2 kolom 3, namun mereka ini elemennya itu tidak sama, yang dimana pada matriks yang di sebelah kanan itu elemennya itu 8 dan yang di sebelah kiri itu elemennya 7, dan 7 itu tidak sama dengan 8. Berikut merupakan contoh dari soal kesamaan dua matriks. Nah, dengan menggunakan definisi kesamaan matriks, tentukan nilai-nilai dari A, B, C, X, Y, dan Z jika matriks X tambah 3, 2Y kurang 8, Z tambah 2, A tambah 1, 4X tambah 6, 0, B kurang 3, 3B, Z tambah 2C, sama dengan matriks A, 0, minus 6, 3Z minus 2, minus 3, 2X, 2C tambah 2, 2B tambah 4, minus 21, 0. Nah, penyelesaiannya itu kan pada definisi kan dua matriks itu bisa dikatakan sama jika mereka itu memiliki ordo yang sama, memiliki elemen-elemen yang sama, dan letak-letak elemen yang sama itu juga di tempat yang sama pula. Nah, dengan demikian bisa diketahui kan misal pada pojok kanan atas itu X tambah 3 sama dengan 0. Karena X tambah 3 sama dengan 0 bisa disimpulkan X sama dengan minus 3. Lalu pada 2Y kurang 8 sama dengan minus 6. Jadi 2Y sama dengan 2, Y sama dengan 1. Lalu Z tambah 2 sama dengan 3Z kurang 2. Dapat disimpulkan Z sama dengan 2. Lalu pada A tambah 1 sama dengan minus 3, A sama dengan minus 4. Lalu pada B kurang 3 sama dengan 2B tambah 4 dapat disimpulkan B sama dengan minus 7. Pada Z tambah 2C sama dengan 0 dapat disimpulkan bahwa C sama dengan minus 1. Jadi nilai-nilai dari A, B, C, X, Y, dan Z adalah A sama dengan minus 4, B sama dengan minus 7, C sama dengan minus 1, X sama dengan minus 3, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi aljabar pada matriks. Nah, untuk operasi aljabar pada matriks yang pertama itu ada penjumlahan matriks. Misalkan terdapat dua buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Jika matriks C adalah matriks penjumlahan dari A dengan B, maka matriks C dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen pada matriks A yang seletak dengan setiap elemen pada matriks B. Oleh karena itu, syarat agar dua atau lebih matriks dapat dijumlahkan adalah harus memiliki ordo yang sama. Nah, berikut merupakan sifat-sifat penjumlahan dari matriks. Jika A, B, dan C adalah matriks-matriks dengan ordo yang sama, yaitu M dikali N, maka pada penjumlahan matriks berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama itu ada sifat komutatif, di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua itu ada sifat asosiatif, di mana dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Yang ketiga itu ada matriks identitas penjumlahan, yaitu matriks 0, sehingga berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A atau sama dengan A.
Yang keempat itu ada inverse penjumlahan matriks A adalah min A, sehingga A ditambah min A sama dengan min A ditambah A sama dengan 0. Itulah sifat-sifat dari penjumlahan matriks. Nah, di sini terdapat contoh soal dari penjumlahan matriks di mana diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 4, 6 dan matriks B adalah 4, 1, min 4, 5. Tentukan matriks A ditambah B. Hasil dari A ditambah B dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen matriks A yang seposisi dengan setiap elemen matriks B. Jadi didapatkan A ditambah B itu sama dengan 1 ditambah 4, 2 ditambah 1, 4 ditambah min 4, 6 ditambah 5. Sehingga hasilnya didapatkan yaitu 5, 3, 0, 11. Nah, yang kedua untuk operasi aljabar pada matriks yaitu pengurangan matriks. Misalkan terdapat dua buah matriks yaitu matriks A dan matriks B. Jika matriks C adalah matriks pengurangan dari A dengan B, maka matriks C dapat diperoleh dengan mengurangkan setiap elemen pada matriks A yang seletak dengan setiap elemen pada matriks B. Pada dasarnya, pengurangan sama halnya dengan penjumlahan terhadap lawan bilangan penambah, sehingga pengurangan matriks A dengan matriks B dapat diartikan sebagai penjumlahan matriks A dengan lawan matriks B, di mana A dikurang B sama dengan A ditambah min B. Sama halnya dengan syarat penjumlahan matriks, dua atau lebih matriks hanya dapat dikurangkan apabila memiliki ordo yang sama. Untuk contoh soalnya yaitu diketahui matriks A sama dengan min 7, 5, 4, 8 dan matriks B sama dengan 1, 1, min 4, 9. Tentukan matriks A dikurang B. Hasil dari A dikurang B dapat diperoleh dengan mengurangkan setiap elemen matriks A yang seposisi dengan setiap elemen matriks B. Sehingga A dikurang B sama dengan min 7 dikurang 1, 5 dikurang 1, 4 dikurang min 4, 8 dikurang 9 sama dengan min 8, 4, 8, min 1. Nah, yang ketiga itu ada perkalian matriks, di mana sifat-sifat perkalian matriks ini yaitu jika matriks A, B, dan C telah memenuhi syarat perkalian matriks, maka berlaku sifat-sifat perkalian matriks sebagai berikut. Yang pertama itu ada sifat asosiatif, di mana A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Yang kedua itu ada sifat distributif. Distributif kirinya dengan rumus A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B dikali dalam kurung A dikali C. Untuk distributif kanannya yaitu dengan rumus dalam kurung A ditambah B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali C dikali dalam kurung B dikali C. Yang ketiga ada sifat perkalian matriks identitas I dengan matriks A berordo M dikali N. Nah, untuk jika A berordo M dikali N dan matriks I berordo M dikali M, maka IM dikali AM kali N sama dengan AM kali N dan AM kali N sama dengan IM. Tidak terdefinisi. Untuk jika A berordo M dikali N dan matriks I berordo M dikali N dikali N, maka AM kali N dikali IN sama dengan AM kali N dan IM sama dengan AM kali N. Tidak terdefinisi. Perkalian dengan matriks 0, A dikali 0 sama dengan 0 dikali A sama dengan 0. Untuk perkalian matriks dibagi menjadi dua, yaitu ada perkalian matriks dengan bilangan real atau skalar. Nah, misalkan terdapat matriks A berordo M dikali N dan suatu bilangan real atau skalar yaitu K. Perkalian antara matriks A dengan skalar K dapat ditulis dengan KA yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen matriks A dengan skalar K. Nah, sebagai berikut. Perkalian suatu matriks dengan skalar dapat dilakukan tanpa syarat tertentu. Artinya semua matriks dengan ordo sembarang dapat dikalikan dengan bilangan real atau skalar. Nah, berikut sifat-sifat perkalian bilangan real atau skalar dengan matriks. Jika A dan B adalah matriks-matriks berordo M dikali N serta K1 dan K2 adalah bilangan real atau skalar, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama itu ada K1 dalam kurung A ditambah B sama dengan K1 dikali A ditambah K1 dikali B. Nah, yang kedua itu dalam kurung K1 ditambah K2 dikali A sama dengan K1A ditambah K2A. Nah, yang ketiga itu K1 dalam kurung K2A sama dengan dalam kurung K1 K2 dikali dengan A. Untuk perkalian matriks yang kedua itu ada perkalian matriks dengan matriks. Misalkan terdapat dua buah matriks yaitu matriks A dengan ordo M dikali P dan matriks B dengan ordo P dikali N.
Perkalian matriks A dengan matriks B dapat ditulis dengan A kali B yang diperoleh dari penjumlahan hasil kali elemen-elemen yang bersesuaian pada baris ke I. Matriks A dengan kolom ke J matriks B dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai M dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Syarat agar dua buah matriks dapat dikalikan adalah matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Ordo matriks hasil perkalian dua buah matriks adalah jumlah baris pertama dikali jumlah kolom kedua. Untuk contohnya diketahui matriks A sama dengan 6, 3, 4, 8, matriks B sama dengan 1 dan 2, tentukan matriks A dikali B. Jumlah kolom matriks A adalah 2 dan jumlah baris matriks B adalah 2. Matriks A memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris matriks B, sehingga syarat perkalian antar matriks sudah terpenuhi. Selanjutnya kita dapat mengalihkan setiap elemen baris di matriks A dengan setiap elemen kolom di matriks B. Coba kamu perhatikan lingkaran berwarna pada tiap-tiap elemen matriks yang ada di samping ini. Ya, lingkaran merah dipasangkan dengan lingkaran merah dan lingkaran biru dipasangkan dengan lingkaran biru. Jadi, A11 akan dikalikan dengan B11, A12 dikalikan dengan B21, A21 dikalikan dengan B11 dan A22 dikalikan dengan B21. Lalu jumlahkan hasil kali elemen-elemennya menjadi seperti ini, sehingga hasil kali matriks A dengan matriks B adalah sebagai berikut, 12 dan 20. Using Powtoon.